Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Handphone Filmmaker. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan 3 tahapan dalam sebuah produksi film, meskipun itu film dengan menggunakan handphone. Enter in Mo Handphone Filmmaker. Enter in Mo Handphone Filmmaker. Ya, Handphone Filmmaker. Siapa aja bisa bikin film walaupun dengan handphone. Jadi konsep ini adalah sebenarnya bukan hanya untuk yang bikin film dengan handphone ya, tapi ini juga kerap digunakan di dalam proses-proses industri besar, yaitu film layar lebar misalnya gitu. Tapi itu juga dilakukan walaupun kita hanya menggunakan handphone nih, bikin film pendek misalnya kayak gitu. Ini adalah poin yang perlu diperhatikan. Jadi ini untuk pemula ya, kalau untuk yang udah profesional mohon maaf saya izin. Saya ingin memberikan semangat ini kepada para yang konten kreator atau sinias-sinias muda yang baru bertumbuhan ingin membuat karya walaupun dengan alat seadanya, yaitu handphone. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe di channel ini, karena dengan begitu dapat notifikasi setiap ada informasi atau konten baru di channel ini. Karena kontennya nggak cuma ngomongin tutorial, tapi ada film, web series dan segala macam, dan banyaknya tutorial-tutorial tentang film menggunakan handphone gitu ya. Oke, 3 tahapan. Sebelumnya kalau teman-teman sudah menonton konten kami mengenai 7 hal yang dibutuhkan untuk membuat film pendek, itu akan lebih mudah memahami dari konten ini ya. Inilah pengembangan atau bahasan lebih lanjut dari konten tersebut. Jadi kalau yang belum nonton silahkan tonton konten tersebut, sehingga teman-teman mungkin akan lebih mudah mencerna atau memahami, atau beberapa poin yang belum tertangkap di episode kali ini bisa didapat di episode yang lain gitu ya. Oke, sebenarnya 3 tahapan itu sebenarnya sudah sangat populer ya, tapi ini untuk yang masih belajar itu ada pertama praproduksi, yang kedua adalah produksi, kemudian adalah pasca produksi. Ini adalah pengenalan ya, seri pengenalan. Praproduksi itu adalah sesuatu yang dibuat sebelum syuting lah, bahasa kayak gitu. Kemudian produksi adalah syutingnya, kemudian pasca produksi adalah bagaimana setelah filmnya jadi mau diapain. Nah itulah pasca produksi. Oke, yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi itu lebih cenderung kepada penggalian ide, kemudian segala macam termasuk rundown, timeline dan segala macam konsep besarnya sebelum kita sewa alat, kemudian izin lokasi dan segala macam syuting lah kayak gitu, yang sudah banyak mengeluarkan uang. Jadi inilah penghitungan skala-skala besar. Kalau ini adalah bahasanya adalah teman-teman lagi belajar menjadi seorang produser film nih, ya. Jadi seorang produser film dia harus tahu pasca produksi, pasca praproduksi, kemudian produksinya sampai ke pasca produksi. Nah, praproduksi itu biasanya penggalian detail-detail ya. Kemudian keluarlah menjadi sebuah ketetapan yang pasti, yaitu mulai dari skenario sampai budget dan segala macam di praproduksi. Makanya pada saat praproduksi itu biasanya melakukan reki tempat atau cek tempat. Kira-kira lokasi seperti apa, kemudian mobilitasnya seperti apa, kemudian mobilitas itu gimana, misalnya akses ke sana bagaimana, kemudian mudah nggak sewa alat di sana, gitu. Kemudian bawa barang besar bisa nggak. Tapi kalau teman-teman cuma pakai HP, itu minimal kayak mahal nggak ongkos ke sana, gitu. Seberapa penting lokasi itu dalam sebuah film yang teman-teman buat? Apakah cuma buat keren-kerenan atau memang itu penting menjadi sebuah, sehingga lokasi tersebut bisa digunakan untuk set film? Ya gitu. Itu salah satu adalah hunting lokasi atau reki tempat dan segala hunting lokasi ya, seperti itu orang terkenal hunting lokasi. Kemudian hunting lokasi itu sebenarnya berbasis kepada skenario. Skenario itu adalah penjabaran sudah jadi matang dari sebuah ide cerita, kemudian di skenario pengadeganan yang akan dibuat, kemudian ada lokasi-lokasi. Nanti penjelasan mengenai skenario lebih lanjut dengan ide cerita ada di konten yang lainnya. Intinya seperti itu. Jadi develop script atau skenario, pengembangan skenario seperti apa itu di situ. Kemudian untuk mengembangkan kadang-kadang butuh riset, kadang-kadang setahun 2 tahun kalau filmnya berat, terkait dengan apalagi dokumenter ya, berat sekali itu riset. Itu adalah praproduksi. Jadi praproduksi itu bukan hanya bagaimana cara mencari tempat untuk sewa alat, tetapi menyiapkan kira-kira tempatnya cocok atau enggak, aksesnya bagaimana, kenapa tempat ini bisa digunakan, kenapa harus pakai orang itu, kenapa harus saudaranya ini, kenapa harus aktornya ini. Itu adalah praproduksi, sehingga dijadikan sebuah satu kesatuan konsep produksi yang isinya macam-macam termasuk budgeting, sehingga kita menentukan sesuatu budgetnya berapa. Kenapa budgetnya sekian? Oh ternyata pakai aktornya sekian. Kenapa lokasinya di sini? Kenapa begini? Sewa tempatnya begini gitu. Tapi kalau teman-teman masih pakai handphone, praproduksi juga perlu dijalankan, minimal hunting lokasi. Misalnya teman-teman tentang film pelajar, tentu kan harus cari kan lokasi di sekolah yang mana yang bisa diambil untuk gambar.
kayak gitu ya. Kemudian kira-kira izinnya susah atau enggak, itu adalah praproduksi. Jadi dimatangkan betul-betul, dan kenapa lokasi itu ditentukan untuk menjadi bagian dalam sebuah film yang teman-teman buat. Jadi jangan asal punya konsep langsung syuting, karena itu harus matang dulu. Kenapa? Nanti over budget, atau mungkin ada sesuatu yang ketinggalan, keteter, atau terburu-buru misalnya kayak gitu. Karena atau mungkin udah selesai syuting tiba-tiba ada yang kurang, keadaan segala macam, atau pas proses syutingnya berantakan. Itu dimatangkan betul di proses praproduksi ya. Itu udah paham ya, praproduksi adalah hal-hal yang sifatnya berkaitan untuk syuting. Jadi jangan ujuk-ujuk syuting gitu, jangan cuma 1-2 hari mengkonsep lalu syuting. Kecuali film pendek ini udah diisi sama orang-orang yang sangat profesional, itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau yang masih merintis menggunakan handphone, masih belajar, itu sebaiknya dimatangkan dulu. Karena apa? Budgetnya lumayan kalau seandainya salah hitung. Jadi sebaiknya seperti itu. Nanti baru langkah selanjutnya, kalau udah matang, skenario sudah matang, budgeting udah matang, orang-orang udah tahu siapa, baru itu syuting. Ya, jadi semua sudah matang, tidak ada yang tercecer, dipikirkan betul-betul ya. Tadi tuh rundown dan timeline, jam waktunya kapan harus syuting, kapan harus ini, kapan itu, seperti itu ya. Termasuk sampai praproduksi itu memikirkan sampai kepada pasca produksi. Dari praproduksi memikirkan bagaimana syutingnya, itu produksinya, kemudian bagaimana menjualnya, itu pasca produksinya, atau bagaimana promosi dan segala macam, itu adalah pasca produksi. Itu dipikirkan pada saat praproduksi. Kalau udah semua matang, baru kita syuting, cari investor, cari yang ngasih dana, itu di praproduksi. Kemudian udah dapet nih, baru syuting. Nah, pada saat produksi, yang perlu diperhatikan adalah tentu setelah dipertimbangkan masak-masak pada saat praproduksi. Siapa sutradaranya, siapa itunya, siapa pemainnya dan segala macam. Nah, pada saat sudah syuting, itu yang paling sering mendadak adalah izin lokasi. Ya, izin lokasi itu harus dipastikan pada saat syuting sudah beres. Kemudian transportasi. Kemudian schedule pemain itu harus dipastikan. Kemudian ngumpul titik ketemunya di mana. Itu harus meeting sebenarnya di praproduksi untuk membahas itu semua, selain latihan-latihan ya di praproduksi. Jadi pada saat produksi kayak udah mateng gitu, tinggal datang, alat udah datang dari jam pagi-pagi kita mau syuting, kemudian berdoa, mulai scene keberapa yang dimulai kayak gitu. Mulailah shoot. Jadi semua sudah mateng. Termasuk aktornya sudah paham apa yang mau dimainkan. Kenapa? Kalau langsung syuting, sementara langsung latihan sambil syuting, itu molor waktunya kan. Kalau ada sewa alat sekecil apapun, itu duit, budget. Jadi pada saat produksi itu sudah mulus. Nah, yang produksi yang perhatikan adalah pasti harus ada manpower ya, manpower. Misalnya H-1 atau ya mau itu manpowernya seperti apa? Siapa orang-orangnya sudah tahu. Yang megang kamera siapa, yang megang lampu siapa, yang megang mic siapa, ya kan, yang jadi aktor siapa, seperti itu. Kemudian alatnya sudah jelas, ini alatnya butuh sewa atau pakai handphone aja, atau handphonenya ada butuh jumlahnya berapa, untuk kepentingan apa, itu produksi. Kemudian pada saat syuting diperhatikan adalah benar-benar ada orang yang menjaga timekeeper. Ya, itu adalah asisten sutradara yang memastikan itu, juga pada produser sebenarnya, kalau ada produser gitu, memastikan bahwa ini tuh syuting harus mulai dari jam segini sampai jam segini. Kalau nggak lanjut, kalau nggak ada besok pagi. Kalau seandainya ditentukan sehari jadi 2 hari, apa persiapannya kayak gitu. Perhatikan juga kondisi pada saat itu adalah cuaca. Makanya pada saat menentukan skenario, hindari juga kalau masih belajar sesuatu yang sifatnya tergantung pada cuaca, yaitu yang di alam. Sebaiknya di dalam aja set gitu, jadi tidak terpengaruh oleh cuaca dan gangguan-gangguan yang lain, berisik dan segala macam. Jadi memang itulah membuat konsep proses produksi itu menjadi lebih mulus ya. Jangan ada latihan-latihan yang tidak berarti, dalam arti benar-benar dari nol. Latihan itu ada pemanasan saja pada saat. Jadi, pada saat syuting latihan dulu 1 kali lah, 2 kali baru take. Jadi jangan sampai ngabisin memory card hanya untuk mengulang-ulang adegan yang salah. Dan itu sebenarnya latihan di lokasi adalah hanya memanaskan saja, tapi bukan dari nol. Ya, latihan itu dari nol sudah dari yang praproduksi. Seperti itu. Dan jangan lupa doa pada saat produksi. Nah, produksi itu pada saat teman-teman melakukan produksi, perhatikan elemen-elemen yang jangan sampai terlupakan. Misalnya backup shot. Jadi pada saat syuting itu harus ada backup shot. Jadi alternative shot. Ya, itu sudah ada pengenalan mengenai berupa angle kamera dan segala macam, sudah ada di konten yang lain, silakan jelajahi, tidak akan mengulang. Itu pastikan ada backup shot, dan pastikan sebelum pulang dicek stoknya bagus atau enggak. Yaitu gambarnya bagus enggak, audionya bagus atau enggak. Jangan tergesa-gesa pindah scene sementara stoknya jelek. Ya, jadi benar-benar pastikan syutingnya itu benar-benar sudah dapat stok yang gambar, jangan langsung buru-buru pulang. Makanya tadi saya sarankan jangan sesuatu tempat yang membuat itu terburu-buru, cuaca, ya kayak gitu-gitu, dihindari, sifatnya yang agak sulit kalau masih belajar soal film. Nah, itu produksi, itu sekilas aja ya.
Karena kalau udah industri udah ribet banget dan banyak sekali orang yang terlibat. Kemudian pasca produksi. Pasca produksi adalah bagaimana pada saat pulang dari syuting itu mau diapain? Ngeditnya. Mau diedit macam apa? Ya siapa yang ngedit? Kemudian timelinenya lagi-lagi timeline. Berapa lama ngedit? Kemudian butuh apa pada saat mengedit? Ternyata butuh musik kah? Bikin musik. Makanya di pas pra-produksi itu dipikirkan itu musiknya siapa yang bikin. Ya kan? Background musik. Apakah beli ataukah pakai free royalty? Tapi sebenarnya kalau film sebenarnya ya kalau untuk masih belajar oke lah free royalty, tapi yang jadi sama gitu di beberapa film orang jadi sama dengan film kita gitu karena itu free, royalty free. Ya untuk belajar boleh gitu. Oh ya tadi ada yang lupa, pada saat syuting di lokasi menggunakan handphone sekalipun, saya punya saran sih sebenarnya sebaiknya audionya juga dipikirkan. Karena pada saat syuting audio sering sekali tidak dipikirkan sehingga gambarnya bagus, suaranya berisik. Nah, cara menggunakan set syuting dengan audio dan termasuk pada saat transisi, pada saat ngedit itu bagaimana ada di konten yang lainnya, silahkan jajal channel ini. Karena sebagus apapun gambar, kalau audionya jelek, itu tidak bisa dipakai atau mengganggu dan akhirnya filmnya tidak menarik. Ya, sedetail mungkin itu diperpikirkan. Jadi, rekam suara yang bagus, gambar yang bagus saja tidak cukup, harus ada suara audionya juga bagus, seperti itu. Caranya seperti apa udah dari konten sebelumnya. Oke, pasca produksi, artinya pas udah ngedit. Jadi pada saat semua sudah dipikirkan tadi pada tahapan sebelumnya, pada saat ngedit juga nggak teriak tuh editor. Kayak gitu, ya. Jadi buat catatan-catatan penting dari pada saat syuting pun perlu dicatat stok yang bagus yang mana, lebih memudahkan editor pada saat mengedit nanti pasca produksi. Oke, diedit audionya seperti apa, musiknya ada nggak segala macam. Kemudian pikirkan juga bagaimana cara promosi. Jadi memang pada saat produksi juga atau pasca produksi ada photoshoot, misalnya untuk poster, ya itu harus ada sesi foto tersendiri, seperti itu. Kemudian bikin trailer pada saat pasca produksi, trailernya seperti apa? Dari film misalnya 15 menit, berarti 1 menit trailer misalnya gitu. Pikirkan itu trailer. Kemudian taruh di mana? Di sosial media model apa? Sosial media juga pikirkan. Ini sosial media untuk yang landscape atau portrait. Untuk story pasti portrait berdiri. Itu beberapa konsep ada pengiklanan dari sebuah film sendiri. Dan apakah nanti ada budget-budget promosi yang lain itu di lain cerita ya, itu lebih mahal kepada sisi yang lebih pada industri yang lebih besar skalanya. Kayak gitu. Jadi pasca produksi itu ingin dijual di mana? Kemudian kemasannya mau dibuat model apa? Itu dipikirkan. Ya, termasuk sampai ke poster, kemudian bagaimana cara share itu di story, bahkan kalau berarti kayak gitu untuk promosi di sosial media itu dipikirkan. Dan overall dari pra-produksi sampai pasca produksi tadi itu sebenarnya perhatikan jangan sampai melanggar hak cipta orang lain, ya sebisa mungkin memang harusnya itu menggunakan karya yang kita buat dari nol sendiri kemudian diramu menjadi sebuah karya yang original, otentik, punyanya kita. Itu pengenalan dari hal tadi. Nah, sementara yang dibutuhkan apa untuk membuat itu secara garis besar itu ada di konten sebelumnya, 7 poin penting untuk membuat film pendek. Ini adalah gambaran utama dari sebuah produksi. Nanti kalau ada detail-detail yang ingin ditambahkan, teman-teman silahkan komentar di kolom komentar, saya akan jelaskan selama itu kapasitas saya dan saya memiliki pengetahuan di situ. Dan bagikan ini karena semoga bisa mendorong semangat para generasi muda untuk berkarya, terutama masih pemula. Komentar yang baik-baik karena kita dilindungi oleh Undang-Undang ITE dan juga kita harus mencontohkan komentar yang baik kepada siap generasi selanjutnya. Karena bisa jadi konten ini ditonton oleh anak-anak kecil dan sampai komentar yang buruk juga disaksikan oleh mereka. Gitu ya. Kalau komentarnya baik, insya Allah saya jawab. Kalau komentarnya agak-agak gimana ya mohon maaf kalau saya tidak bereaksi atau merespon dari komentar tersebut. Gitu teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan karena dengan subscribe segala informasi yang baru itu bisa didapatkan dan notifikasi pasti muncul. Itu dulu karena handphone filmmaker siapa saja bisa bikin film walaupun cuma pakai handphone. Enter in Mohan Phone Filmmaker. Enter in Mohan Phone Filmmaker.